Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan sholat Jumat, yakni pentingnya sholat Jumat dan hubungannya dengan Hajat Masih Maud alaihissalam. Di dalam khutbah tertanggal 1 Juli 2016 di Baitul Putu, di dalam bulan Ramadan yang Jumat terakhir, Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Arsyil Aziz menyampaikan banyak perihal pentingnya sholat Jumat, yakni diantaranya Huzur Ta'ala bin Arsyil Aziz menyampaikan bahwa tiap Jumat itu penting, tidak terkait sholat Jumat di bulan Ramadan ataupun Jumat di akhir bulan Ramadan. Pentingnya hari Jumat ialah hanya untuk menolong kita menjaga seluruh sholat 5 waktu kita dan juga sholat Jumat itu sendiri. Ketika Ramadan hadir untuk mengingatkan kita agar tidak menjauhkan diri dari penyembahan kepada Allah Ta'ala dan juga kebaikan-kebaikan. Bahkan di dalam ayat yang tadi sudah disampaikan berkenaan dengan pentingnya salat Jumat telah ditekankan di dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa jarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Hal demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan apabila telah diselesaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Ta'ala. Dan ingatlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kamu mendapatkan kebahagiaan.
Dan apabila mereka melihat sesuatu perniagaan atau hiburan, berhamburanlah mereka kepadanya dan meninggalkan engkau berdiri sendiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan. Dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ada di dalam surah Al-Jumu'ah, surah 62 ayat 10 sampai dengan 12. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala mengarahkan perhatian kita untuk menghadiri sholat Jumat secara teratur. Allah Ta'ala telah berfirman, jika kalian mendengarkan dan menyimak azan Jumat dan telah tahu waktu sholat Jumat telah masuk. Adapun pada hari-hari itu, waktu Jumat telah ditentukan dan orang-orang atau kita semua sudah mengetahui itu. Kalian harus meninggalkan kesibukan kalian dan menghadiri sholat Jumat. Dan juga telah diketahui bahwa khutbah di dalam sholat Jumat adalah bagian dari sholat Jumat juga. Hendaknya tidak malas menghadiri khutbah Jumat dan tidak berpikiran hanya datang ketika sholat Jumat saja dan itu dianggap cukup. Melainkan harus berusaha keras untuk datang menyimak khutbah Jumat ini. Berkaitan dengan hal ini, saya mengatakan dan hal itu yang sangat penting. Kita juga memahami bahwa era Hadrat Masih Maud alaihissalam memiliki keterkaitan istimewa dengan hari Jumat. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan khutbah Khalifatul Masih Waqt, yaitu khalifah yang hidup masa itu, sebagai bagian dari keterkaitan tersebut melalui penemuan Muslim Televisi Ahmadiyah. Maka dari itu, jika seseorang tidak menghadiri sholat Jumat karena dia berpikiran bahwa jika ia menghadiri sholat Jumat maka urusan-urusan duniawinya akan terganggu, maka ia bukan hanya salah, bahkan kerugian akan menerpahnya. Sesungguhnya menjadikan suatu pekerjaan itu berkembang dan penuh berkah di dalamnya merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Anda harus senantiasa mengingat, jika Allah Ta'ala tidak memberikannya, maka pekerjaan-pekerjaan Anda tidak akan diberkati. Dan jika Dia yang menganugerahkannya, maka itu akan menjadi berkah pada diri Allah Ta'ala. Selanjutnya, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayat berikutnya kepada kita. Jika pada kalian ada urusan dan kesibukan duniawi, kalian dapat menyelesaikannya sebelum atau sesudah sholat Jumat. Jika kalian secara khusus meninggalkan itu semua di waktu Jumat dan mematuhi menghadiri ibadah Jumat, maka kalian akan menerima karunia-karunia Allah dan berkat-berkatnya dalam urusan dunia kalian. Sesuatu hal yang salah jika kita mengurus perkara dan urusan lain dan lalu justru meninggalkan sholat Jumat. Jika seseorang tidak mematuhi dan mengindahkan Allah Ta'ala, maka tugas dan urusan-urusan mereka tidak akan pernah diberkahi. Hanya Allah lah yang dapat menganugerahkan kita berkah dan membantu mensejahterakan juga memakmurkan kita. Allah Ta'ala telah berfirman, perniagaan ataupun kegiatan-kegiatan dunia ini seharusnya tidak mencegah kalian untuk menghadiri ibadah sholat Jumat. Telah diketahui bahwa ketiadaan kehadiran ibadah sholat Jumat yang terlihat
disebabkan oleh hal-hal dimaksud perlu diperhatikan secara khusus di masa modern ini. Huzur Anwar Ayatollah bin Arsalajis bersabda, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, Jumat berkaitan secara khusus dengan zaman Hajat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu kalian harus menaruh perhatian sekali bahwa di masa modern ini perniagaan yang dilakukan tidak lagi bersifat lokal, regional, seperti pada masa lalu, yang rombongan pedagangnya membawa barang-barang dagangan sesuai corak kebutuhan lokal di suatu kota yang sama. Namun, lingkupnya sekarang ini sudah internasional, yang mana akan membuat kalian jauh lebih sibuk. Hiburan-hiburan yang tersedia saat ini juga sifatnya global, yang akan membuat kalian lupa waktu yang sudah terpakai. Dalam hal itu, wajib bagi setiap orang yang beriman untuk memperhatikan pentingnya sholat Jumat di setiap keadaan. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama yang terpenting bagi seorang yang beriman adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala, dan hendaknya selalu demikian. Selanjutnya, Huzur menyampaikan bahwa pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuat Qudsiyah, ya, ini maksudnya daya pensucian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tersucikan dengan sempurna dan mengutamakan ridha Allah Ta'ala dibanding segala sesuatunya. Maka dari itu, tidak mungkin kita berpandangan mereka meninggalkan sholat Jumat karena urusan perniagaan atau permainan. Yang mereka lakukan ialah menyesuaikan perniagaan dan permainan mereka berdasarkan pengaturan waktu ibadah di hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Maka dari itu, apa yang digambarkan di dalam surah ini sesungguhnya melukiskan gambaran era kita, yaitu era Hajrat Masih Maud alaihissalam, suatu era di mana duniawi akan diutamakan dibandingkan dengan agama. Orang-orang akan sangat sibuk dengan urusan perniagaan dan permainan dalam 24 jam atau sehari semalam. Jarak-jarak yang dulu terasa jauh akan pendek, sehingga permainan dan kesia-siaan yang berlangsung di tiap negeri tersedia bagi setiap orang yang duduk-duduk saja di rumah melalui sarana elektronika seperti televisi, radio, HP, dan lain-lain yang tersambung setiap saat. Allah Ta'ala telah berfirman, jika kalian menjaga arah yang benar dalam prioritas pilihan kalian, maka kalian akan menerima karunia-karunia Allah Ta'ala pula. Apa yang ditawarkan Allah Ta'ala adalah jauh lebih baik dari segala perniagaan dan hiburan ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah penganugerah segala jenis rezeki. Dari karunia-Nya lah datang semua rezeki. Dialah satu-satunya pemberi rezeki. Jika kalian menjaga ibadah sholat Jumat kalian, maka Allah Ta'ala akan memberkahi kalian dalam rezeki duniawi kalian pula. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menempatkan pentingnya sholat Jumat di benak pikiran kita. Kita yang telah beriman kepada Imam Zaman wa Masih Maud, yaitu Imam Hajrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, seharusnya tidak pernah merasa cukup untuk membatasi ibadah-ibadah kita. Yaitu, Huzur katakan kita hanya ibadah di dalam
bulan Ramadan, atau mendirikan sholat Jumat akhir di bulan Ramadan dengan harapan dosa-dosa kita akan diampuni hanya karena melaksanakan Jumat di akhir bulan Ramadan, lalu tidak perlu lagi, tidak butuh lagi, tidak lagi melakukan sholat Jumat di luar akhir bulan Ramadan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya juga disampaikan oleh Hujur Anwar Ayat Binar Sil Aziz. Saya menarik perhatian kita bahwa hari Jumat ini dihubungkan dengan masa hajat Masih Maud Salam dan relevansinya dengan zaman dan saat ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa sekarang adalah zaman beliau alaihissalam, dan itu ada hubungannya dengan hari Jumat. Dan itu mengarah perhatian kita pada tanggung jawab kita. Yakni beliau alaihissalam telah bersabda, nikmat yang Tuhan telah sempurnakan ialah agama ini yang dia namai Islam. Selanjutnya dalam nikmat tersebut terdapat hari Jumat yang merupakan penyempurnaan semua hari. Ini mengisyaratkan bahwa penyempurnaan nikmat yang akan datang dalam corak liyuzhirahu ala dini kulli, dan supaya dia membuat agama Islam sebagai agama yang unggul, agama yang dominan atas seluruh agama di dunia. Terdapat Jumat yang sangat agung di dalamnya. Jumat dimaksud telah tiba karena Tuhan telah mempercayakan secara khusus Jumat tersebut kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hal ini dapat kita lihat di dalam Malfujat Jilid Som yang ketiga halaman 183. Selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah menyampaikan, saya katakan dengan benar bahwa Allah Ta'ala telah menyediakan kesempatan baik untuk mereka yang beruntung. Selamat kepada mereka yang mendapat manfaat dari ini sebagaimana mestinya. Mereka yang menghubungkan diri denganku, janganlah merasa bangga dengan menyangka telah mendapat semua yang kalian harus atau telah kalian dapatkan. Memang benar, kalian adalah orang-orang yang beruntung dibandingkan mereka yang telah menolakku, dan membuat Allah Ta'ala tidak senang karena penolakan ini. Dan hal ini memang benar, bahwa dengan prasangka baik, kalian telah melindungi diri kalian sendiri dari murkanya. Namun sebenarnya kalian telah dekat dengan mata air kehidupan yang Allah Ta'ala telah ciptakan untuk hidup yang kekal. Kenyataannya, kalian telah dekat dengan air kehidupan ini. Namun, kalian tetap harus meminum air tersebut, sehingga Allah Ta'ala memuaskan dahaga kalian dengan layak. Dan hanya Allah Ta'ala lah yang dapat melakukan hal ini. Tanpa pertolongan ilahi, tidak ada yang dapat dilakukan. Saya tahu pasti bahwa mereka yang meminum mata air kehidupan ini, dia tidak akan terbuang sia-sia, bahkan tidak akan mati. Air memberikan kehidupan. Cairan kehidupan ini akan melindungi mereka dari kehancuran dan juga dari setan yang terkutuk. Tetapi bagaimana manusia dapat mendapatkan manfaat dari cairan kehidupan ini? Cara, metode atau jalannya adalah memenuhi dua kewajiban agama yang Allah Ta'ala wajibkan atas kalian. Pertama, melakukan kewajiban kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik mungkin. Dan kedua,
memenuhi juga kepada sesama makhluk. Hal ini terdapat di dalam Malpujat jilid yang Som, jilid ketiga, halaman 184. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan pentingnya Jumat, pentingnya melaksanakan sholat Jumat, dan hubungan hari Jumat dengan hajat Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita karunia-karunia yang luar biasa sehingga kita dapat selalu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.